Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Hari ini hari Jumat, tanggal 5 November. Renungan firman Allah kita akan baca bersama-sama di dalam Yohanes pasal 14 ayat pertama dan ayat yang ketiga. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara-saudara yang kekasih, di sini berbicara tentang tempat tinggal. Bukan tempat tinggal yang ada di dalam dunia ini, tetapi tempat tinggal setiap orang yang percaya kepada Allah. Tempat tinggalnya ada di sorga. Dalam ayat yang kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yesus pergi ke sorga, ke rumah Bapa, menyediakan tempat bagi saudara dan saya, bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Saya ingin sampaikan pagi hari ini, kita diselamatkan, bukan hanya untuk masuk surga. Sekali lagi ingin saya sampaikan bahwa kita diselamatkan bukan hanya untuk masuk surga, tetapi kita justru diselamatkan untuk bersekutu dengan Allah sebagai sumber hidup saudara dan saya. Semua orang ketika mengerti tentang sorga, kita ingin masuk di sorga. Dan Yesus menyampaikan dalam ayat yang ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Inilah kerinduan dari Yesus. Ketika kita mengerti arti keselamatan itu, arti keselamatan bagaimana benar-benar kita percaya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Tadi saya katakan kita diselamatkan bukan hanya sekedar untuk masuk surga, tapi yang paling terpenting di sini, kita diselamatkan untuk bersekutu dengan Allah, sumber kehidupan saudara dan saya. Pagi hari ini, bagaimana persekutuan kita secara pribadi kepada sumber kehidupan itu. Mari kita mau lebih erat lagi untuk selalu mencari Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan berarti dia mengenal siapa Tuhan itu. Dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-7 mulai saya akan baca. Sekiranya kamu mengenal aku, ini Yesus katakan, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa.
bagaimana Engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Yesus ingin supaya benar-benar murid-muridnya, dan yang dikatakan dalam ayat yang ke-7-8 mengenai Filipus, supaya benar-benar Filipus percaya. Filipus selalu bersama-sama, sehingga Yesus katakan, telah sekian lama aku bersama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Nah, ini yang sering kali dialami oleh orang percaya, anak-anak Tuhan. Sekian tahun, sekian lama ya beribadah, sekian lama ada di dalam gereja, terlibat dalam pelayanan, tetapi tidak mengenal dekat dengan Tuhan. Mengapa? Karena ya ketika beribadah bukan benar-benar mencari Tuhan untuk bersekutu dengan Tuhan sebagai sumber hidup, tetapi seringkali kita hanya lakukan ya kegiatan-kegiatan kita, rutinitas kita beribadah hanya sekedar datang ke gereja, tapi kita tidak mengalami Tuhan. Jadi gereja, ya saya dapat katakan, gereja bukan hanya komunitas orang-orang yang melakukan kegiatan agamawi, atau juga ya gereja bukan tempat atau komunitas orang-orang percaya yang ada bertemu di dalam gedung gereja. Tetapi kita harus tahu gereja adalah komunitas orang-orang yang bersekutu dengan Allah sebagai sumber hidup itu. Dialah yang memberikan kita kehidupan. Dialah yang memberikan kita kedamaian. Sebab itu ketika kita melakukan segala kegiatan kita, baik itu mungkin ya dalam kegiatan berusaha, pekerjaan kita, bahkan juga anak-anak dalam pendidikan, mari terlebih dahulu kita mau bersekutu dengan Tuhan. Semakin lagi dekat, semakin ada hubungan dengan Tuhan, kita benar-benar mencari Allah sebagai sumber kehidupan kita. Sama dengan ya nafas kehidupan kita, kalau kita sadari kita memiliki nafas kehidupan setiap detik, menit itu karena dari Tuhan. Jadi kalau kita ya mengadakan persekutuan dengan Tuhan semakin dekat, semakin erat, maka kita akan mengalami Tuhan, mengalami Dia. Banyak orang tujuannya masuk gereja hanya karena saya mau masuk surga. Jadi saya ingin juga katakan ya, surga juga tanpa kehadiran Allah dan firman-Nya itu bukan surga. Artinya yang saya maksudkan di sini, gereja tanpa kehadiran Roh Allah dan firman-Nya itu juga bukan gereja yang sesungguhnya, gereja yang sejati. Dalam Mazmur 9 ayat yang ke-11 dikatakan, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Inilah yang dikatakan oleh Raja Daud. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-14 sebagai ayat yang terakhir dikatakan, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Haleluya. Pagi hari ini, apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan?
Mari kita mau datang dan meminta kepada Tuhan sumber kehidupan itu. Dikatakan, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Percaya saja, kita mau percaya bahwa Dia sanggup melakukan segala sesuatu apa yang menjadi keperluan kita. Mungkin di rumah ada yang sedang susah, ada yang menghadapi masalah, persoalan, problema, bahkan sakit penyakit. Di dalam nama Tuhan dikatakan, aku akan melakukannya. Haleluya. Mari kita satukan hati, kita berdoa, kita hanya meminta kepada Tuhan, Tuhan yang menjawabnya. Haleluya. Segala puji, hormat, dan syukur kami datang kepadamu ya Tuhan, menyadari akan keberadaan kami semua oleh karena anugerah-Mu. Engkau yang telah selamatkan kami ya Tuhan. Bukan sekedar kami hanya menjadi penghuni sorga, tetapi yang Engkau inginkan dan rindukan adalah bagaimana kami setiap saat bersekutu dengan Engkau, menemukan Engkau, kedekatan hati kami kepada hati-Mu ya Tuhan, untuk benar-benar kami mempercayakan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Janji firman-Mu ya dan amin. Engkau yang tahu setiap pergumulan kami, Engkau yang tahu apa yang masih mengikat keadaan kami ya Tuhan, kehidupan kami. Kalau ada yang masih terikat dengan hal-hal yang tidak berkenan ya Tuhan, Engkau bebaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Engkau tahu setiap keperluan kami, setiap kebutuhan kami ya Tuhan. Engkau yang sanggup mengadakannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena Engkau yang tahu setiap keperluan kami. Terima kasih ya Tuhan buat hari yang baru ini. Kebenaran firman-Mu kembali mengingatkan kepada kami semua untuk semakin lagi bersekutu dengan Engkau, mempercayakan hidup ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu. Jaminan keselamatan hidup kami ya Tuhan ada di dalam tangan kuasa-Mu. Kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu gelisah ya Tuhan, karena Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami, memberkati rumah tangga kami, memberkati ya Tuhan dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam pendidikan. Engkau buat semuanya berhasil. Kami hanya meminta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada yang susah ya Tuhan, Engkau tolong, kuatkan, hiburkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada yang sakit ya Tuhan, Engkau penyembuh kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kekuatan Allah menjadi bahagian kami semuanya. Bahkan perlindungan, pertolongan Allah menjadi bahagian kami semua. Dimanapun kami pergi ya Tuhan, Engkau ada menyertai kami semuanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Hari ini adalah hari doa puasa dan doa mulai pada jam 1 siang. Tuhan Yesus memberkati.